ditagih malah susah banget. Atau mungkin tanpa sadar kita sendiri yang pernah menunda bayar hutang, padahal sebenarnya kita mampu. Nah, hal-hal seperti ini ternyata bukan sekedar masalah sosial biasa, tapi juga dibahas secara serius dalam fikih muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, aku Ilham Abdul Fattah, mahasiswa UIN Sibersyah Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, aku akan menambahkan, eh, aku akan, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang hutang piutang dan kejujuran dalam pembayaran dalam perspektif fikih muamalah. Dalam kehidupan sehari-hari, hutang piutang adalah hal yang sangat sering terjadi. Biasanya dilakukan untuk membantu kebutuhan yang mendesak. Namun, dalam praktiknya masih banyak masalah yang muncul, seperti menunda pembayaran, tidak jujur, menghindari tanggung jawab, ya bahkan menghindari tanggung jawab. Karena itu, penting bagi kita memahami bagaimana Islam mengatur hal ini. Lanjut ke slide berikutnya. Pengertian hutang piutang. Dalam Islam, hutang piutang atau hutang dikenal dalam istilah atau dengan istilah kirod. Apa itu kirod? Kirod artinya adalah pemberian harta kepada orang lain yang harus dikembalikan seperti yang harus dikembalikan eh, apa ya? Artinya adalah pemberian harta kepada orang lain yang harus dikembalikan tanpa tambahan atau tanpa bunga gitu ya. Dan ya, hutang piutang juga termasuk bentuk tolong menolong atau ta'awun yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kemudian dalam Islam, hutang itu sebenarnya boleh, bahkan bisa jadi ibadah kalau tujuannya membantu orang lain. Namun, bisa berubah tergantung kondisi. Bisa berubah tergantung kondisi. Bisa menjadi wajib, sunnah, bahkan haram jika digunakan untuk hal yang tidak baik. Dalam Al-Quran juga dianjurkan untuk mencatat hutang agar lebih jelas dan terhindar dari masalah. Kemudian, kewajiban membayar hutang. Membayar hutang adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena hutang berkaitan dengan hak orang lain. Bahkan dalam Islam, hutang tidak hanya berdampak di dunia, tetapi juga di
di akhirat selagi sehingga tidak boleh dianggap sepele. Kemudian larangan larangan menunda pembayaran. Salah satu masalah sering terjadi adalah menunda pembayaran utang. Padahal dalam Islam, menunda pembayaran padahal mampu itu termasuk perbuatan zalim. Dan justru ini yang sering kita anggap sepele. Contohnya seperti menghindar atau eh, apa ya, sembunyi gitu saat ditagih, pura-pura lupa, atau bahkan memberikan janji palsu gitu, seperti eh, janji tentang waktu, janji menambah masa tenggang gitu ya. Hal ini tentu bisa merusak kepercayaan dalam hubungan sosial. Kemudian kejujuran dalam pembayaran. Kejujuran menjadi kunci dalam hutang piutang. Orang yang jujur akan mengakui utangnya, berusaha membayar tepat waktu, dan terbuka jika mengalami kesulitan dalam eh, dalam membayar utang tersebut. Dengan kejujuran, hubungan antar manusia bisa tetap terjaga dengan baik. Dan kemudian etika hutang piutang. Dalam Islam, ada etika yang harus dijaga oleh kedua belah pihak. Bagi yang berhutang, harus punya niat kuat untuk membayar, tidak menunda-nunda, dan bersikap lebih jujur. Sedangkan bagi yang memberi hutang, dianjurkan untuk tidak mempersulit, memberi kelonggaran jika diperlukan. Kemudian, solusi praktis. Bagaimana solusi praktisnya? Ada beberapa solusi sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencatat hutang, membuat putusan waktu, dan menjaga komunikasi. Yang paling penting adalah menjaga kejujuran dan tanggung jawab. Kemudian datanglah kita pada tahap kesimpulan. Dan kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu sebagai kesimpulan, hutang piutang diperbolehkan dalam Islam, tetapi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kejujuran menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan, dan menunda pembayaran tanpa alasan adalah perbuatan yang harus dihindari. Sebagai penutup, kita perlu ingat bahwa hutang bukan hanya tentang uang, tapi tentang kepercayaan. Ya, yuk coba jujur dalam hal kecil hari ini, termasuk soal hutang. Karena dari sinilah kepercayaan besar
Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi